Halo guys, kita mau sharing aja sebenarnya. Gue tuh tipikal orang yang percaya banget kalau segala sesuatunya itu adalah tanggung jawab orang dewasa. Ini kategorinya orang dewasa itu yang waras ya, yang bisa diajak ngobrol. Kalau nggak waras, percuma. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Udah gitu ya, say. Sekarang tuh lagi rame banget masalah child grooming. Lo tau gak sih broken string? Nah, itu lagi rame banget. Padahal sebelumnya tuh ya ada berita viral, kalau nggak salah cewek 19 tahun dia nggak bangga nikah muda, tapi ternyata pas beritanya turun yang muda tuh cuma dia, lakinya tuh nggak semuda itu, gapnya sampai 10 tahun. Nah itu buat gue kategorinya child grooming juga. Mungkin kedengarannya kalau child grooming itu wah gitu ya, positive vibes. Tapi kalau lo tahu gitu ya, child grooming itu apa ya, dia tuh lebih ke arah creepy gitu loh. Karena bukan cuma sekedar manipulatif. Kalau udah child grooming dia itu uh, bisa dibilang toxic dan abusive. Lo bayangin, lo ngelakuin semua itu ke anak kecil, anak kecil yang nggak ngerti dan nggak tahu gimana cara buat ngehindarin semua itu gitu kan. Ada juga video yang nunjukin ya, dia ngerekam ngejemput pacarnya bilangnya, tapi pacarnya SMP, sedangkan dia itu kategorinya udah ya mau 20 tahunan 20 tahunan gitu kan. Dan buat gue itu lumayan shocking ya, emang segitunya anak zaman sekarang gitu kan, ngincernya tuh yang di bawah umur. Lo pedofil apa bukan gitu kan. Kan jadi riskan ya buat gue, emak-emak yang udah medium well dan punya anak teenager cewek. Ini ya, gue agak sedikit takut juga sebenarnya. Jadi gue berusaha banget sebisa mungkin jadi orang dewasa yang waras. Kategori waras ya, gue kalau ditanya sama teenager gue itu, gue jawabnya serealistis mungkin. Jadi nggak ada tuh istilahnya yang kayak orang tua zaman dulu gitu kan, yang jawabnya tuh nakut-nakutin, kayak misalkan jangan duduk di depan pintu ntar jodohnya jauh gitu kan, atau mungkin jangan bangun siang-siang ntar rezekinya dipatok orang. Tapi kategorinya zaman sekarang, anak zaman sekarang itu lebih kritis daripada gue gitu ya. Gue juga sekarang jujur aja kewalahan kalau mereka nanya sesuatu yang sensitif gitu kan. Jadi buat orang tua di sana gitu ya, yang udah dewasa dan waras, gue minta tolong banget, tolong ajarin anak-anak kita buat lebih apa ya istilahnya, menghargai value mereka. Jadi saat mereka ketemu orang yang mencoba untuk grooming, child grooming mereka gitu kan, mereka tuh punya defense, punya knowledge, punya backingan, yaitu kita orang dewasa yang waras. Karena cuma kita ini loh sebenarnya gitu loh yang bisa nolongin mereka. Mereka tuh minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kita orang dewasa yang waras. Jadi ya, mama-mama, papa-papa, orang tua semuanya, mau bibi kek, paman kek, nenek kek, tolong banget kalau anak curhat apapun itu dengerin dulu.
masalah reaksinya tar dulu, ditahan dulu gitu kan. Mungkin dia punya sesuatu yang di luar pengetahuan dia, jadi jelaskan serealistis mungkin tentang kenyataan yang terjadi di luar sana. Bukannya nakut-nakutin, tapi itu kejadian loh gitu kan. Semoga semua anak-anak kita ya itu dilindungi sama Tuhan yang Maha Kuasa, supaya terhindar dari hal-hal negatif seperti itu ya. Gue berharap banget semua anak perempuan kita itu ya jangan sampai kayak di Filipina. Lo tahu dong ya yang terjadi di Filipina gimana? Umur 14 tahun, 15 tahun itu pada hamil, gila gak tuh? Gue itu miris banget bacanya. Buat mama-mama, orang tua yang ngerasa concern, please kita sharing aja di kolom komentar gimana caranya nih kita protect anak-anak kita, apalagi dalam era yang digital, gadget cepet banget mereka megang gadget, jadi informasinya tuh yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Kita sharing di kolom komentar aja lah, gue pengen tahu cara-cara kalian gimana sih buat ngehandle hal-hal yang kayak gitu ya, child grooming gitu. Thank you banget udah dengerin ya, gue ini curhat sebenarnya. Bye.